Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5B dan 6B. Di sini kami akan menjelaskan tentang praktikum fisiologi hewan dengan mata praktikum sistem pencernaan. Sistem pencernaan sendiri merupakan suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai pencerna makanan dari luar yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia, dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Adapun tujuan dari praktikum sistem pencernaan manusia adalah untuk mengetahui enzim pencernaan makanan yang ada pada usus ikan. Dan yang kedua, untuk mengetahui fungsi empedu dalam pencernaan makanan. Yang terakhir, untuk mengetahui enzim pada saliva manusia. Adapun manfaat dari praktikum sistem pencernaan ini sendiri adalah yang pertama, menambah pengetahuan terkait macam-macam enzim pencernaan pada usus ikan. Yang kedua yaitu menambah pengetahuan terkait empedu dalam pencernaan makanan. Dan yang ketiga yaitu menambah pengetahuan terkait enzim pencernaan pada saliva manusia. Berikut adalah alat dan bahan yang digunakan untuk preparasi. Bahan yang pertama yaitu ikan Cyprinus caprio yang dianggap representatif dengan pencernaan manusia. Selanjutnya digunakan tisu. Selanjutnya digunakan aluminium foil untuk melindungi ekstrak agar cahaya tidak masuk. Selanjutnya ada dissecting set untuk membedah ikan. Dan kemudian digunakan gliserin 50% yang bersifat higrokopis sebagai pelarut. Selanjutnya ada toluen yang berfungsi untuk memecah dan mempertahankan struktur enzim. Memasuki alat dan bahan praktikum dimulai dengan reagen piuret, larutan iodin, dan reagen benedik digunakan untuk mendeteksi adanya enzim. Selanjutnya aquades digunakan sebagai perlakuan kontrol, sukrosa digunakan sebagai substrat karena mengandung disakarida, amilum digunakan sebagai substrat karena mengandung karbohidrat, empedu digunakan sebagai penghasil enzim, kemudian minyak goreng digunakan sebagai substrat karena mengandung sumber lemak, albumin digunakan sebagai substrat bagi tripsin untuk menunjukkan aktivitas protease. Kemudian tabung reaksi digunakan sebagai tempat dilakukannya uji, pipet tetes digunakan untuk meneteskan baik dari substrat maupun reagen. Kemudian pemanas digunakan untuk memanaskan untuk mempercepat laju reaksi enzim. Memasuki tahap preparasi, ikan ditusuk pada bagian otak, kemudian ikan dibedah pada bagian ventral atau perut. Selanjutnya dipisahkan usus dari organ lainnya. Kemudian usus dibuka dengan cara menyayat secara longitudinal dan dibersihkan dengan aquades. Kemudian mengambil gliserin 50% sebanyak 20 ml. Kemudian aquades dimasukkan ke dalam mortar bersama dengan usus halus dan dihaluskan dengan alu. Sembari dihaluskan ditambahkan 4-5 tetes toluen dan dihaluskan sampai benar-benar halus. Setelah halus, usus dimasukkan ke dalam botol gelap dan ditutupnya rapat-rapat dengan aluminium foil. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi kontaminasi dari cahaya yang masuk. Setelah dimasukkan ke dalam botol gelap, ekstrak usus disimpan selama 6-7 hari. Setelah disimpan 6-7 hari sebelum dilakukan uji enzim, ekstrak usus disaring menggunakan kertas saring. Pada langkah pertama, diberikan amilum 1% sebanyak 5 ml pada tabung A, B, C, dan D. Lalu pada tabung B, ditambahkan aquades sebanyak 1 ml. Pada tabung A, B, dan D diberikan 2-3 tetes iodin. Lalu pada tabung D diberikan 10 tetes saliva. Selanjutnya dilakukan pemanasan pada 4 tabung sambil digoyang-goyangkan selama 5 menit. Hasil menunjukkan pada tabung A, B, dan C negatif terhadap enzim amilase yang ditandai dengan warna biru kehitaman. Pada tabung D didapatkan hasil positif terhadap enzim amilase dengan perubahan warna biru kehitaman menjadi bening. Begitu pula pada kelompok 6B hasil menunjukkan bahwa pada tabung A, B, dan C negatif terhadap enzim amilase yang ditandai dengan warna biru kehitaman. Pada tabung D didapatkan hasil positif dengan warna bening. Pada langkah pertama ditambahkan amilum 1% sebanyak 2,5 ml pada tabung A, B, C, dan D. Diberikan 1 ml ekstrak khusus pada tabung A dan B. Pada tabung C dan D ditambahkan 1 ml aquades. Ditambahkan larutan iodin sebanyak 2 tetes ke dalam tabung A dan tabung C. Selanjutnya pada tabung B dan D ditambahkan 2 ml reagen benedik. Keempat tabung A, B, C, dan D dipanaskan selama 5 menit dan digoyangkan hingga homogen. Hasil menunjukkan pada tabung A dan B positif terhadap adanya enzim amilase pankreas dengan tabung A berwarna bening dan tabung B berwarna hijau.
pada tabung C dan D menunjukkan hasil negatif adanya enzim amilase pankreas dengan tabung C berwarna biru kehitaman dan tabung D berwarna biru. Gitu pula pada kelompok 6B menunjukkan hasil pada tabung A dan B positif terhadap adanya enzim amilase pankreas dengan tabung A berwarna bening dan tabung B berwarna hijau. Pada tabung C dan D menunjukkan hasil negatif adanya enzim amilase pankreas dengan tabung C berwarna biru kehitaman dan tabung B berwarna biru. Langkah kerja yang digunakan pada uji enzim disakaridase adalah dengan menyiapkan 2 buah tabung reaksi A dan B yang telah diberi 2,5 ml larutan sukrosa 1%. Kemudian menambahkan 1 ml ekstra khusus pada tabung reaksi A dan 1 ml aquades pada tabung reaksi B. Lalu menggoyangkan kedua tabung reaksi tersebut selama 5-10 menit. Lalu ditambahkan 2 ml reagen Benedict dalam tabung reaksi A dan B. Lalu memanaskan kedua tabung reaksi tersebut selama 5 menit sambil menggoyangkannya. Lalu diamati perubahan yang terjadi pada kedua tabung. Pada tabung A, warna berubah dari biru menjadi jingga. Hal ini menunjukkan hasil positif adanya gula reduksi, yakni glukosa dan fruktosa yang terbentuk dari hidrolisis sukrosa oleh enzim disakaridase dalam ekstrak khusus. Pada tabung B, warna justru berubah menjadi jingga tua. Padahal seharusnya tidak terjadi perubahan warna karena tidak ada enzim disakaridase yang menghidrolisis sukrosa menjadi gula reduksi. Ketidaksesuaian ini kemungkinan disebabkan faktor error berupa pemanasan yang terlalu lama atau suhu yang terlalu tinggi, sehingga memicu degradasi non-enzimatis yang dapat menghasilkan senyawa pereduksi semu. Siapkan 2 buah tabung reaksi lalu ditambahkan 1 ml putih telur yang sudah diencerkan ke dalam kedua tabung reaksi. Lalu dipanaskan kedua tabung reaksi sampai mendidih. Ditambahkan 1 ml ekstra khusus pada tabung reaksi A dan 1 ml aquades pada tabung reaksi B. Lalu didiamkan kedua tabung reaksi tersebut selama 5-10 menit. Lalu diteteskan 1 hingga 2 tetes reagen biuret ke dalam masing-masing tabung reaksi, serta diamati perubahan warna yang terjadi pada tabung reaksi A dan reaksi B. Pada tabung A terjadi hal positif yang ditandai dengan perubahan warna menjadi ungu muda. Hal ini dikarenakan tripsin dalam ekstrak khusus mampu menghidrolisis protein albumin menjadi peptida yang bereaksi lebih lemah dengan reagen biuret. Dan sebaliknya, pada tabung B menunjukkan hasil negatif karena tidak mengandung ekstrak khusus, sehingga albumin tetap utuh, dan reagen biuret tetap menghasilkan warna ungu pekat yang menandakan protein tidak mengalami hidrolisis. Menuangkan isi kantung empedu dengan cara menggunting permukaannya ke dalam tabung reaksi A dan mengencerkannya dengan aquades sehingga volumenya menjadi 2 ml. Kemudian memasukkan 2 ml aquades ke dalam tabung reaksi B sebagai kontrol. Kemudian menambahkan 2 ml minyak goreng ke dalam kedua tabung reaksi tersebut, lalu mengocoknya kuat-kuat. Kemudian membiarkan kedua tabung reaksi tersebut selama 5-10 menit serta mengamati perubahan yang terjadi pada kedua tabung reaksi tersebut. Pada tabung A berisi cairan empedu, aquades, dan minyak terbentuk emulsi lemak sehingga menunjukkan reaksi positif. Hal ini terjadi karena garam empedu mampu mengemulsikan lemak sehingga minyak tercampur dengan air. Sebaliknya, pada tabung B berisi aquades minyak tanpa empedu, minyak tetap terpisah dari air. Tidak adanya proses emulsifikasi menunjukkan reaksi negatif. Dari praktikum yang telah dilakukan, didapatkan kesimpulan bahwa pada usus ikan, mas atau Cyprinus carpio terdapat beberapa enzim pencernaan. Enzim-enzim tersebut meliputi enzim amilase yang ditunjukkan dengan perubahan warna dari warna biru kecoklatan menjadi warna bening pucat. Lalu, untuk enzim disakaridase ditunjukkan dengan perubahan warna biru menjadi orange, dan yang terakhir, enzim tripsin ditunjukkan dengan perubahan warna biru menjadi ungu muda. Adapun fungsi empedu pada pencernaan makanan adalah untuk mengemulsi lemak agar mudah dipecah oleh enzim lipase. Hal ini dibuktikan dengan uji pada empedu ayam yang terbukti dengan adanya minyak goreng yang teremulsi. Dan yang terakhir, didapatkan bahwa pada saliva manusia terdapat enzim amilase yang dibuktikan dengan perubahan warna menjadi bening pucat. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan dalam pembuatan video. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.